Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya muliakan Bapak pengurus dan jamaah Masjid Al-Ikhlas, para alim ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, alhamdulillah kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh di masjid yang kita cintai ini. Salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau kita menikmati apa yang kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, pertama kali saya masuk masjid ini saya merasa senang sekali ya. Dan memang ibu-ibu sekalian, sebaik-baik masjid itu yang ketika kita masuk ke dalamnya kita merasa tenang, nyaman beribadah. Nah, itu masjid yang terbaik. Alhamdulillah, salah satunya Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini. Semoga masjid-masjid seperti ini banyak di Palembang. Kekhusyukan jamaah banyak ditentukan dengan kondisi masjidnya. Betul lah Pak? Bu ya? Ibu-ibu sekalian, izinkan saya dalam waktu lebih kurang setengah jam untuk menyampaikan tentang pentingnya Al-Quran dalam hidup kita. Dan bagian kedua, di akhir dari penyampaian saya ingin menyampaikan tentang rencana pembangunan sekolah tahfiz Al-Quran di Ilmabang. Pernah dengar Pak? Ya, mungkin ada yang dengar, ada yang belum. Baiklah ibu-ibu sekalian, ada hal penting yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan Al-Quran. Bahwa kita sama-sama sudah hafal ayat tentang puasa. Dalam kaitan ayat tentang puasa, surat Al-Baqarah ayat 183, kita tidak bisa memaknainya hanya dari satu ayat saja. Tetapi kita perlu memahami dari rangkaian-rangkaian ayat setelahnya. Yang saya maksudkan, ibu-ibu sekalian, bahwa dalam rangkaian ayat tentang puasa, ada Allah menyebut di dalamnya tentang Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan puasa, alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, penyebutan dalam Al-Quran memiliki makna yang tersirat dan tersurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu, dan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Pada ayat ini, ibu-ibu sekalian, yang Allah tekankan dalam puasa itu sebenarnya bukan puasanya, tetapi apanya? La'allakum tattaqunnya itu. Tujuan untuk meraih takwa. Contoh Pak Bu ya, kalau kita misalnya dari Palembang mau ke Jakarta, yang seharusnya di otak kita adalah Jakarta. Jangan sibuk-sibuk kita mikirkan Mata Merah, Jalan Raya, segala macam yang kita lihat. Yang paling penting itu bagaimana kita bisa mencapai Jakarta.
Ini yang secara tersurat Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allamal Quran. Apa artinya, Pak? Allah yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Allamahul bayan, Allah yang mengajarkan Al-Quran yang penuh dengan penjelasan. Pertanyaan saya, Pak, Bu, mana yang terlebih dulu Allah jelaskan? Tentang Allah yang mengajarkan Al-Quran atau Allah yang menciptakan manusia? Pak, mana duluan, Pak? Penyebutan tentang pengajaran Al-Quran atau penciptaan manusia? Bu, ada yang tahu? Yang Allah sebutkan pertama kali bukan tentang penciptaan manusia, tapi tentang Allah yang mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dengan ayat ini, dengan Ar-Rahman, Allama Quran, bahwa yang terpenting dari kehidupan manusia itu bukan tentang penciptaannya, tetapi bagaimana dia melaksanakan fungsinya sesuai dengan yang Allah inginkan, sesuai dengan yang Allah tunjuk dalam Al-Quran. Jadi, ibu-ibu sekalian, keberadaan Al-Quran lebih penting, lebih besar, lebih utama dari penciptaan manusia itu sendiri. Supaya manusia mengerti bahwa hidupnya itu adalah untuk melaksanakan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang lebih dari itu, ibu-ibu sekalian, di awal Allah menjelaskan tentang Al-Quran, baru penciptaan manusia, khalaqal insan, baru Allamul bayan juga tentang Al-Quran. Jadi manusia sejak awal hidupnya sampai akhir hidupnya harus selalu dimulai dan diakhiri dengan Al-Quran. Ini ada kaitannya dengan ayat tentang puasa, ibu-ibu sekalian. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu bukannya kata-kata yang sederhana, Pak, Bu. Tapi kata-kata yang mengandung makna. La'allakum tattaqun, Allah menggunakan kata kerja yang sifatnya untuk sekarang dan akan datang. Artinya takwa itu memang selalu kita diuji. Dan takwa itu harus selalu kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Dan takwa itu, Bapak sekalian, tidak akan mungkin kita raih melainkan dengan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu. Bapak Ibu sekalian, dan dalam kaitan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dari rangkaian ayat-ayat tentang puasa ini, kenapa Allah menyebut tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan puasa. Ini ada maknanya, Pak, Bu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu sangat mulia. Sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Diturunkan di bulan yang sangat penuh mulia. Mengandung makna bahwa siapapun yang hidupnya selalu dengan dan untuk Al-Quran, pasti Allah muliakan. Ibu-ibu, bapak rajin baca Quran, rajin baca terjemahan Quran, ikut majlis tentang penjelasan Al-Quran, tafsir Al-Quran, atau apapun pengajian agama, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, so pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah mengajarkan dari ayat-ayat tentang puasa bahwa kenapa Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran dalamnya, untuk mengajarkan kita
bahwa Al-Quran itu, Bapak sekalian, hanya bisa diterima, dilaksanakan oleh orang-orang yang hatinya tersucikan dengan bulan puasa. Makanya kita, Pak, Bu, di bulan puasa ini kan banyak istighfar, banyak ibadah, banyak Quran segala macam. Semua itu akan mempermudah kita untuk menerima Al-Quran. Tapi hati yang kotor, banyak dosa, jauh dari Allah, susah, Pak, Bu. Susah untuk menerima nasihat Al-Quran. Kemudian, sekalian, ini juga yang ketiga, Allah mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak akan mampu kita terima, melainkan dengan apa, Pak Bu? Amanu. Hanya orang yang beriman kepada Allah yang mampu, yang mau membaca Quran, yang mau memahaminya, mengamalkan dan mengajarkannya. Ibu-ibu sekalian, dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita ini, Bapak sekalian, terlalu jauh dalam hidup. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah jalan Allah. Dalam ayat lain dalam surat Yasin ayat 61, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, bukankah aku mengajarkan kepada kamu alla ta'budu syaitan, kamu jangan menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh nyata bagi kamu. Apa maksud dari ayat ini, Bapak sekalian? Bahwa kalau kita tidak mengikuti, tidak dekat dengan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, maka kita sangat rentan sekali, Bapak sekalian, jalan hidup kita itu jalurnya setan. Melanggar, lalai, menyanyiakan kesempatan yang Allah berikan, lupa dengan Allah, lupa dengan kewajiban. Makanya Bapak sekalian, Allah sangat menekankan sekali tentang Al-Quran ini. Sampai-sampai Allah menceritakan, menggambarkan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Saking hebatnya Al-Quran, Bapak sekalian, kalau Al-Quran itu diturunkan ke gunung, maka gunung itu akan tunduk, akan hancur, terpecah-pecah min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah meninggikan derajat kaum-kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum-kaum dengan Al-Quran. Maksud hadis ini, Bapak sekalian, bahwa kemuliaan dan kehinaan kita adalah sejauh mana, seberapa besar kita memperlakukan Al-Quran. Kalau Al-Quran di hati kita, dekat dengan kita, selalu kita baca, senang kita mendengarkannya, senang kita baca-baca tentang Al-Quran, senang kita mendengarkan tentang Al-Quran, senang kita mengamalkan Al-Quran, kita didik anak-anak kita dengan nilai-nilai Al-Quran. Itu pertanda, Pak Bu, derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, Pak Bu, kalau kita sekedar untuk megang Quran saja sehari-hari, berat. Megang HP yang lebih ringan. Baca HP kita, Pak Bu, medsos berjam-jam. Baca Quran semenit pun kita nggak sanggup. Nah ini Pak Bu, salah satu ciri-ciri ada yang salah dengan hidup kita. Nah,
Dalam kaitan inilah Bapak sekalian, dalam kaitan bahwa kita tidak bisa lepas dengan Al-Quran, saya dan teman-teman, Bapak sekalian, sedang merintis di Palembang ini lembaga pendidikan berbasis Al-Quran yang dimulai pertama kali di daerah Lembabang Perumahan Rakyat. Mungkin di sini ada yang tahu Pak ya, Perumahan Rakyat Lembabang Pak ya. Di sana rumahnya nggak besar amat, ada pesantren kecil ala kampung Pak, kecil. Luas tanahnya 625 meter persegi lebih kurang. Ada bangunan dua tingkat, lebar panjangnya lebih kurang 12 kali 12. Alhamdulillah dengan izin Allah dan nikmat dari Allah berdiri tahun 2015 sampai sekarang ini, Pak, Bu. Sifatnya informal, belum ada formalnya. Anak-anak belajar menghafal dan belajar membaca Al-Quran dari usia 4 tahun sampai mak-mak juga ada, bapak juga ada. Cuman bapak-bapak ini karena sibuk-sibuk, jadi agak-agak macet-macet gitu. Pengembangan dari pesantren yang di Lembabang ini, alhamdulillah kita mendapatkan tanah wakaf. Di sini juga, saya ini Pak Bu, masjid ini sudah puluhan kali saya lewat sini. Jadi tapi ada, saya sholat sini juga ada, masih zaman yang dulu. Saya sering lewat sini, sholat di sini pun saya pernah juga. Yang kamar majelis sebelah sini, Pak Bu ya. Saya lewat sini terus. Di mana lokasinya? Bisa masuk dari Gang Wakaf. Bisa tembus dari Lorong Tamrin, bisa dari Purwo ini. Kalau dari Simpang 4 irigasi, Pak, ke arah jalan irigasi lebih kurang 300 meter persegi. Ke arah Mata Merah dari Simpang 4 Purwo ke arah Mata Merah yang irigasi itu lebih kurang 300 meter. Kita dapat tanah 1,5 hektar dan alhamdulillah sejak tahun 2018 sampai sekarang ini kita sudah bebaskan tanah di samping-sampingnya dengan wakaf-wakaf dari jamaah-jamaah masjid, dari wali santri, dari kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, dan ada yang menalangin juga. Sampai sekarang ini kita sudah bebaskan lebih kurang 4,7 hektar. Jadi total sekarang ini ada alhamdulillah 6,2 hektar. Tolong doanya Bapak sekalian, saya berencana mudah-mudahan tahun ini bisa membuat jembatan, bisa menimbun lahannya, dan bisa mulai pembangunan. Rencana di sana akan kita bangun pesantren tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dari TK sampai perguruan tingginya dan berasrama, insya Allah. Dan insya Allah di sana ibu-ibu sekalian akan kita kembangkan pola pendidikan yang mengedepankan Al-Quran, baru ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi insya Allah pagi jam 7 pagi sampai jam 11 itu dengan Quran, menghafal Al-Quran. Ba'da zuhur baru belajar sesuai dengan kaidah dalam Al-Quran. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dari dunia. Artinya Allah lebih mulia dari selain Allah. Al-Quran, ilmu tentang Al-Quran itu lebih mulia dari ilmu-ilmu yang lainnya. Apa bedanya Pak, Bu, dengan lembaga pendidikan yang lainnya? Jadi ada SD negeri swasta, ada sekolah IT, Islam terpadu. Insya Allah kita tolong doanya, Bapak sekalian, kita akan buat sekolah tahfiz Al-Quran. Bedanya dengan IT, kalau IT dari pagi sampai siang dia pelajaran-pelajaran. Ada juga
banyak juga muatan agamanya, tapi ya masih banyak pelajaran umumnya ketimbang agamanya. Kalau kita sekolah tahfiz Al-Quran ini, kira-kira gambarannya 60-70% agama. Sisanya baru ilmu yang lainnya. Ada jenjang namanya ibtidaiyah, Bapak sekalian, setingkat SD, ditargetkan dengan sekolah ibtidaiyah setingkat SD ini, lahir penghafal Al-Quran di usia anak-anak. Ditargetkan dalam tempo 6 tahun, anak-anak hafal Al-Quran. Jadi mudah-mudahan sekolah ini melahirkan anak-anak yang usia-usia 10 tahun sampai 12 tahun hafal 30 juz, ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kalau di Jawa, ibu sekalian, itu banyak sekali, sudah banyak. Sudah banyak pesantren-pesantren, sekolah-sekolah tahfiz untuk anak-anak. Tapi kita di Palembang ini masih sangat langka sekali. Nah, ini saya cerita yang di Mata Merah, ibu sekalian. Untuk yang rintisan yang di perumahan rakyat, yang saya jelaskan tadi, bahwa belum ada formalnya, letaknya di Sungai Buah, Jalan Sersan Kakak Badruddin. Untuk saya, kita dan teman-teman akan membuat sekolah formal di sana, sekolah tahfiz Al-Quran. Bedanya dengan yang di Mata Merah, kalau di Mata Merah ini insya Allah akan berasrama. Kalau di perumahan rakyat ini, ibu-ibu sekalian, sistemnya full day. Jadi masuknya pagi, baliknya sore. Fasilitas pesantren sekarang ini, Bapak sekalian, sangat terbatas sekali. Lahannya sempit, dan bangunannya juga belum memadai untuk maksimal kita membuka program tahfiz Al-Quran, membuka sekolah tahfiz. Maka kami berencana membebaskan lahan di depannya. Ada tanah kosong di depannya seluas 644 meter, 2 kapling. Tanah ini, Bapak sekalian, harganya 1 miliar dan sudah kami panjar. Sekarang ini dalam tahap pelunasan. Sudah terkumpul lebih kurang 100 juta. Masih lebih kurang 900 juta lagi. Nah, untuk melunasi kekurangan ini, kami mengajak kaum muslimin dan muslimat, jamaah-jamaah masjid musola, wali santri, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik langsung seperti sekarang ini, maupun tidak langsung, melalui wali santri, mulut ke mulut, atau melalui medsos. Nah, Bapak sekalian, apa pentingnya? Apa pentingnya kita membebaskan lahan ini berjamaah dengan wakaf, Bapak sekalian? Sengaja ini saya buka program wakaf sebagaimana masjid ini dibangun bersama-sama. Artinya, Pak Bu, sesuatu yang besar itu ketika umat Islam berjamaah akan terasa ringan. Saya nggak termimpikan, Pak Bu, kampung ini punya masjid sebagus ini, seindah ini. Tapi setelah saya dengar-dengar bahwa camatnya, lurahnya, RT-nya, warganya bergotong royong, jadi juga masjid indah ini. Nah, artinya, Bapak sekalian, kalau umat Islam, khususnya warga Palembang, bersama-sama membantu, berinfak, berwakaf untuk mendirikan sekolah tahfiz Al-Quran yang saya sebutkan tadi, insya Allah tidak akan lama membebaskan lahan tersebut. Nah, saya mengajak dalam kesempatan ini Bapak sekalian, jamaah sehari kelas, untuk bersama-sama, mari Pak Bu, kita berinvestasi akhirat, berinvestasi yang berguna, bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat, Pak, keuntungannya. Siapapun yang berinfak, berwakaf di jalan Allah, pasti Allah ganti. Pasti Allah balas berlipat-lipat. Pasti Allah mudahkan urusannya. Pasti Allah kabulkan hajatnya. Dan tentunya pahala yang tidak terputus. Selain daripada itu, Bapak sekalian,
Karena ini untuk sekolah tahfiz Al-Quran, kita insya Allah bukan hanya mendapatkan pahala dari wakaf kita, tapi insya Allah kita akan dapat juga pahala dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nah, dalam kaitan ini, sekalian, saya dan teman-teman menyebarkan brosur-brosur untuk dibagikan ke jamaah-jamaah masjid. Silakan saya mengajak ibu-ibu, bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk sama-sama kita membantu memperjuangkan agama Allah ini dengan berwakaf. Bisa ini saya bawakan, mohon maaf saya berikan contohnya. Saya mohon izin dari pengurus Masjid Al-Ikhlas. Ini saya menyampaikan brosur penjelasan ringkas tentang rencana pendirian sekolah tahfiz Al-Quran. Bagi yang ingin berwakaf tunai, bisa dimasukkan ke dalam amplop yang kami siapkan. Dan saya mohon izin kepada pengurus masjid, kiranya jamaah masjid yang ingin berwakaf bisa memasukkan wakafnya ke dalam amplop ini, kemudian bisa dititipkan ke pengurus Masjid Al-Ikhlas, bisa dengan Bapak Waluyo atau Pak Rahmat atau siapa saja pengurus Masjid Al-Ikhlas ini. Bisa juga mohon izin untuk dimasukkan ke dalam celengan. Selama ada stempel ini, stempel yayasan, insya Allah pengurus Masjid Al-Ikhlas tahu bahwa ini diperuntukkan sebagai wakaf. Saya bukan hanya mengajak bapak ibu-ibu yang hadir di sini. Saya mengajak juga kalau bapak ibu-ibu punya saudara, punya anak-anak, punya teman-teman, mari sama-sama kita ajak, Pak Bu. Sebanyak orang berwakaf atas ajakan kita mendapatkan pahala seperti yang mereka lakukan. Terkhusus kita semuanya punya orang tua mungkin masih hidup dan mungkin sudah banyak yang sudah meninggal dunia. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, sekalian, mereka tidak bisa lagi beramal seperti kita. Bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita adalah kita berwakaf atas nama mereka. Wakaf ini, sekalian, bisa ditulis di sini atas nama siapa. Dan kami juga membuka ada rekening, bisa juga langsung ditransfer. Yang transfer kami minta untuk konfirmasi ke nomor telepon yang tertera di sini. Kemudian, sekalian, saya minta tolong juga barangkali Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang patut kami sampaikan proposal penjelasan lengkap tentang rencana pembangunan sekolah tahfiz Al-Quran ini. Kami juga menyiapkan proposal. Proposal ini, sekalian, menjelaskan dengan lebih rinci tentang rencana pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah tahfiz Al-Quran. Pak, saya mau izin Pak dibagi sekarang ya. Sorry Pak. Ada rekening. Oh ya. Ini bagi yang ingin berwakaf melalui transfer bisa mengirimkan ke rekening Bank Syariah Indonesia, kodenya 451, nomor rekening 710949298 atas nama Yayasan Ponpes As-Sabiqun Al-Awwalun atau ke Bank Sumsel Babel Syariah, kode bank 120, nomor rekening 8010901800 atas nama YPP As-Sabiqun Al-Awwalun. Bapak sekalian, mungkin ada yang bertanya, untuk apa kita mendirikan sekolah tahfiz Al-Quran? Saya ingin menceritakan sedikit Bapak sekalian. Niat ini selain daripada untuk menyemarakkan apa yang sudah berjalan banyak di Jawa, anak-anak hafal Al-Quran seusia anak-anak. Di Mesir, Bapak sekalian,
ibu-ibu, bapak pernah mendengar namanya Al-Azhar? Al-Azhar itu, bapak sekalian, zaman dulunya itu anak-anak ibtidaiyah usia-usia 10 tahun, 12 tahun sudah hafal 30 juz. Anak kecil sudah hafal Al-Quran. Makanya mereka kalau ketika itu SMP, sanawiyah dan aliyahnya itu tinggal ngulang-ngulang saja. Ketika kuliah S1 mereka ngulang-ngulang saja. Yang seperti ini, Bapak sekalian, tidak heran kalau ulama-ulama Azhar itu luar biasa ilmunya, berkah dari Al-Quran yang mereka hafalkan sejak kecil. Nah, kita ingin, Bapak sekalian, ingin agar di Palembang ini bertabur anak-anak kecil penghafal Al-Quran. Anak-anak kecil, anak-anak remaja. Bukan anak-anak kecil, anak remaja yang sibuk hari-harinya megang HP, kecanduan HP. Saya pernah menghadiri acara, Pak Bu. Dari awal sampai mau berakhir acara, HP saja dipegangnya. Kita, Pak Bu, alangkah bangganya kita, Pak Bu, punya anak dari pagi sampai malam tidurnya dengan Quran. Itu yang lebih membanggakan kita, atau anak yang selalu dengan HP, Pak Bu? Tentu anak yang selalu dengan Al-Quran. Kemudian, Bapak sekalian, sekolah ini insya Allah akan mengajarkan bahasa Arab. Ditargetkan insya Allah taman SD-nya mereka bisa cakap-cakap bahasa Arab. Insya Allah punya kemampuan untuk membaca kitab gundul. Kemudian, tentunya kita harapkan sekolah tahfiz Al-Quran ini untuk mempersiapkan anak-anak kita agar mereka mampu melanjutkan sekolahnya di Timur Tengah. Jadi memang ini sekolah persiapan untuk sekolah di Timur Tengah. Selain daripada itu, Bapak sekalian, sekolah tahfiz Al-Quran ini dalam rangka untuk melahirkan calon-calon imam. Lemak, Pak Bu, kalau di kampung kita banyak imam-imam yang hafal Quran. Mempersiapkan calon-calon khotib yang hafal Al-Quran, yang ketika dia berkhutbah, Qurannya fasih. Termasuk juga untuk mempersiapkan guru-guru tahfiz Al-Quran. Pak Bu, jangankan di kota Palembang ini, jangankan di dusun-dusun, Pak Bu, di kota Palembang sendiri mencari pengajar tahfiz Al-Quran kita kesusahan, Pak. Susah, Pak. Bukan hanya yang susah itu rumah tahfiz, pesantren tahfiz. Sekolah IT pun susah untuk mencari pengajar tahfiz Al-Quran. Makanya insya Allah sekolah tahfiz Al-Quran ini dalam rangka untuk menyiapkan guru-guru tahfiz Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, ini kira-kira mencontoh atau sistemnya ngambil dari mana? Insya Allah, Bapak sekalian, sekolah tahfiz Al-Quran ini akan mengadopsi kurikulum, sistem, tenaga pengajar dari insya Allah Pondok Modern Gontor, pesantren tahfiz Jambu'ul Quran di Kudus, kemudian juga metode yang dikembangkan oleh Dr. Labudi Kamil di Mesir. Beliau mengembangkan namanya metode tabarok. Metode tabarok ini, Bapak sekalian, memberikan suatu hasil yang sangat istimewa. Banyak anak-anak dalam tempo 4 tahun dengan durasi belajar 4 jam sehari dan ditopang di rumah hafal Al-Quran dalam tempo 4 tahun. Nah, Bapak sekalian, saya sekali lagi mengajak ibu-ibu Bapak sekalian, karena Bapak Ibu sekalian, ini sangat dekat sekali lokasinya dengan pesantren yang saya sebutkan tadi. Dan kita dari sini ke Lemabang lebih kurang 4 jam, Pak ya. Nah, semoga Pak Bu, adanya sekolah tahfiz Quran ini, orang tua yang pengen anaknya hafal Al-Quran
Tidak perlu payah-payah ngirimkan ke Lampung, ke Jawa. Ngapo? Ada di tempat kita. Dekat sinilah. Ya. Semoga Bapak sekalian, sekolah tahfiz Quran ini dalam hal ini saya mengajak pembebasan lahan sebagai tahap pertama. Nanti setelah ini bebas akan kita ajak kembali kaum muslimin dan muslimat, jamaah-jamaah masjid untuk pembangunannya. Semoga ini jadi ladang amal soleh untuk kita semuanya, menjadi ladang amal jariah yang tidak terputus untuk kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan, meninggikan derajat kita karena kita terlibat dalam memperjuangkan agama Allah melalui pendirian sekolah tahfiz Al-Quran ini. Semoga Bapak sekalian, anak-anak kita, cucung-cucung kita kemudian hari, anak-anak, cucung-cucung semuanya penghafal Al-Quran. Karena hidup hanya sekali, Bapak sekalian, dan kita ingin ketika kita berada di kuburan, kuburan kita bersinar karena anak-anak, cucu-cucu kita yang hafal Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tutup dengan kamar majlis atau doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة أنت بها علم إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu-ibu, jamaah pengurus Masjid Al-Ikhlas dan jamaah Masjid Al-Ikhlas sekalian, saya doakan semoga Bapak, pengurus dan jamaah selalu dalam keberkahan Allah, limpahan rahmat, berkahnya, kurnianya, ampunannya. Semoga masjid ini mengantarkan kita kepada ketakwaan. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita bersama penghafal Al-Quran dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kabar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.